Ya, ya, cukup. Halo. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Waduh. Di suaranya sampean Gus. Wah, suara nih. Apa sini gambare? Kangen sampean nih. Teman-teman, sambil nunggu Mas Amir, silakan teman-teman kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada siapa aja ini? Ada Mbak Yuliati, kemudian ada teman-teman yang lain, ada Mas Dimas. Halo, assalamualaikum, Mas Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, baik teman-teman. Hari ini kita kedatangan teman yang luar biasa, orang terkeren di Kabupaten Malang. Terketen. Orang nggak tahu pulang. Gimana? Pripun kabare, Mas? Alhamdulillah Mas. Sehat nih. Alhamdulillah. Apa kegiatan? Jenengan gimana? Kabarnya ini di Pasuruan ini? Alhamdulillah. Ya cukup baik lah. Cukup baik. Cukup baik sambil menunggu vaksin gitu kira-kira. Oh, geng. Iya ini Karena Mas. mau nggak mau kita ini harus siap divaksin lah kira-kira seperti itu. Harus siap divaksin. Ya mau nggak mau memang harus gitu Mas. Kesehatan fisik ini amat sangat berharga ini. Apalagi kalau kita suka organisasi kayaknya kan paling perlu itu. Menjaga kesehatan fisik. Siap. Iya. Sebelumnya teman-teman, mungkin saya kenalkan dulu ya. Mas Amir ini adalah salah satu inspirator buat saya gitu kira-kira. Beliau aslinya Pasuruan, cuma beliau ini kok selalu di Malang terus, ini kenapa kira-kira. Dan beliau sekarang menjadi ketua IPNU Kabupaten Malang dan juga menjadi pemuda yang sangat kreatif. Beliau juga menjadi foundernya Waton Adventure gitu kira-kira. Dan kegiatannya juga membuat tas dan lain-lain. Begitu kira-kira Mas ya. Saya kenalkan dulu biar teman-teman yang hari ini siap. lihat ini juga. Nah, ini ada Mas Dio juga ini kayaknya hadir ini. Oh ya. Senior. Ampun. Mas Dio ini. Ya. Iya. Dengan saya sudah beberapa apalagi kondisi pandemi kayak gini kan, kita keluar masuk Malang lumayan diperhatikan ini Mas. Oh begitu. Cuma untuk pandemi ini seperti apa Mas kegiatan organisasi sampean? Karena tahu kan, mungkin karena pandemi juga, kemudian ada peraturan pemerintah yang mungkin membatasi beberapa kegiatan. Kira-kira bagaimana roda organisasi sampean? Ataupun organisasi yang sampean ikuti lah kira-kira. Oh ya. Di Malang beragam sih Mas. Oke. Di Malang beragam. Ketika berbicara pandemi, awal-awal teman-teman itu malah semangat untuk giat mengoptimalkan media sosial kayak gini. Jadi teman-teman buat kelas-kelas online untuk penulisan apa sebagainya. Tetapi ketika pandemi kemarin pasca PSBB Malang yang awal itu sudah surut, kayaknya haus memang.
teman-teman sepakat kalau ternyata nggak sekolah itu nggak enak. Mereka salah satu Ya, betul. salah satu kebutuhan mereka selain sekolah ya ikut organisasi, dan itu dilakukan betul bagi teman-teman. Kayak gimana gitu di rumah tok bosen selawung sama teman-teman, tapi pastinya yang kami salut Mas, teman-teman Malang itu ketika berbicara protokol kesehatan luar biasa, teman-teman mau mengawal itu. Oh, ini harus perlu dicontoh ini Nggih, bagi nggih, organisasi-organisasi lain alhamdulillah. kira-kira. Meskipun dalam kondisi pandemi, meskipun dalam kondisi yang mungkin tertekan lah ya, itu kan masih tetap mengedepankan kesehatan kira-kira. Cuma ada Nggih, pengaruh nggak dengan mungkin naik turunnya atau siklus mood sendiri? Misal, udahlah capek lah saya ini, wes ingin istirahat aja lah, wes mungkin Tuhan ini atau Allah ini nyuruh kita untuk istirahat organisasi. istirahat. Kira-kira terbesit nggak kira-kira di pikiran rekan-rekan atau sampean sendiri lah Mas Amir? Kalau saya Mas, pastinya Mas, teman-teman itu ya, saya pribadi bicara organisasi itu pastinya pasti kita punya capek. Apalagi anak muda kan, Sangat. usulnya tidak diterima, terus nanti ada beberapa diskusi-diskusi yang terkadang kita mudah tersinggung, itu biasanya kita pasti mudah capek dan gampang mutung. Anak sekarang gampang mutung. Tapi di satu sisi biasanya sih yang saya tahu teman-teman kalau ke arah situ pasti mereka punya cara-cara yang unik. Entah itu ada yang mungkin kalau cowok-cowok dengan ngegame, ada yang cewek baca buku, cari-cari status, stalking, status mantan mungkin. Biasanya banyak inspirasi itu Mas. Itu bisa meningkatkan mood untuk berorganisasi. Iya, pastinya. Pastinya seperti itu, dan juga Mas. Imun kayak. Iya, imun. Kayaknya itu juga menjadi salah satu vaksin versi anak muda gitu kira-kira. Versi anak muda. Yang pasti ya jiwanya harus tetap sehat. Itu penting itu Mas. Karena gimana ya? Semenjak pandemi ini juga sih banyak banyak sektor kemudian yang harus terbengkalai gitu Mas. Iya. Saya juga kasihan sih sama misal guru, kemudian ada muridnya juga gitu. Ya alhamdulillah pastinya, di IPNU sendiri kan ada IPNU Educare. Iya. IPNU Educare. Teras pelajar dan lain-lain. Saya juga waktu awal-awal corona itu Mas, awal-awal pandemi, saya itu merasa istilahnya sudah selesai gitu, gak mood sudah. Iya. Karena gimana ya? Kita harus kuliah harus online, kemudian online. Organisasi harus itu yang saya ketemu sama jenengan bisa ngopi di Ninoyo kan, sekarang nggak bisa. Iya bener. Ngopinya lewat Instagram kayak gini. Tapi ini kita harus membiasakan lah. Iya, pastinya. Mau tidak mau ini kan mau nggak mau kita harus menguasai lah, atau bahkan kalau bisa memang media sosial ini adalah orang-orang kita semua gitu kira-kira. Iya, pastinya Mas. Tapi ini Mas, yang saya lihat teman-teman muda kita, Mas Farhan, mungkin jenengan lah, jenengan bisa dibilang banyak menginspirasi teman-teman di wilayah. Meskipun ngapunten, saya di wilayah Pasuruan itu nggak begitu dekat dengan teman-teman organisasi. Tetapi sering yang saya lihat teman-teman itu juga terinspirasi ketika berbicara anak-anak IPNU yang terkadang mereka itu apa ya bahasanya, tidak menghalalkan segala cara sih, tapi ada saja tingkah-tingkah konyol. Mbok ono masalah apa itu kok bisa terselesaikan dengan mereka. Ya kayak gini kita dalam kondisi pandemi,
Kita buat kegiatan-kegiatan yang bagaimana jangan sampai kesempatan organisasi kita, kesempatan berkumpul, ya kita gunakan optimal kan gitu. Itu juga menginspirasi di teman-teman kalangan teman-teman sebaya Iya, saya di Pasuruan. Menarik itu, Mas. soalnya soalnya apa Mas ya? Kalau kalau apa namanya, menurutku sih pemuda itu apa? People make history. Artinya pemuda itu membuat sejarah. Ya, Dan itu yang harus ditanamkan kepada teman-teman gitu loh, bahwa kita kalau kita bang oke lah, kalau kata Bung Karno kan jas merah, ya Jasmine. itu itu gak apa-apa, itu baik. Baik, Cuma yang penting adalah kita juga harus membuat sejarah, Mas. Jangan sampai pastinya. kita ini udah nyaman apa namanya menceritakan sejarah. Oh, Bung Karno dulu seperti ini, gerakan Seperti ini. 98 seperti ini, gerakan dan lain-lain lah. Banyak gerakan tau pemuda ini kan. Sampai gerakan rengas jenggot dan lain. Cuma kita ini lupa dengan kita ini tidak membuat sejarah baru. Ini Iya, jangan sampai. jangan Maka sampai. perlu adanya yaitu kita ini harus menjadi orang yang mencetak atau membuat sejarah. Ini yang harus kita Pastinya, tanamkan Mas. ya. Terutama jenengan ini kan Apalagi nakoda. Kalau saya rasa ini jenengan nakoda pemuda di Kabupaten Malang itu kira-kira. eh, lepas dari itu sih gini, Mas. Kalau orang tua saya ya, alhamdulillah sempat berbicara kalau sama saya itu masing-masing generasi itu punya masanya sendiri. Nah, betul. Kalau kita melihat sejarah di masa lampau, orang-orang itu bisa menggerakkan sebuah roda organisasi. Kenapa hari ini teman-teman yang muda hari ini tidak mau bergerak seperti itu kan gitu. Nah, punten banyak orang-orang tua itu bilangnya gini, Bien gak ono HP kan gitu, nggak ada media sosial, belum ada Facebook, belum ada Instagram, apalagi jangankan itu kendaraan bermotor. Kayaknya orang-orang muda nggak pernah berangkat Nggak pernah kan? bertempur kan, nggak pernah bawa kendaraan roda dua kan, nggak mungkin. Pastinya mereka harus menempuh jarak yang panjang, tapi semangatnya mereka punya lah. Kenapa yang hari ini kita dengan fasilitas yang banyak ini tidak melakukan itu? Biasanya itu makanya modal-modal sosial itu yang hari ini berjejaring dengan sesama teman ini kan yang penting itu, Mas ya. Iya betul. Mungkin anu sih Mas. Oh, giroh organisasi atau giroh berproses itu beda sih. Karena apa ya? Zaman hari ini kan sudah, kalau menurutku sih, saya diskusi kemarin itu malah gini. Kita sekarang itu berada di fase kan Gen Z ya. Cuma kayak golongan kita ini kan milenial. Milenial cuma milenial urban, Mas. Oh iya. Artinya milenial urban itu adalah milenial yang sudah berpikiran jauh. Oke, baik kita ini mungkin di desa lah. Saya juga orang desa lah. Ini salah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang mungkin pelosok, kemudian kalau sama Malang itu berdekatan dengan Taji. Kalau Oh sampai ya, ke Taji Taji. itu Iya, ya, kalau Taji. sampai ke Taji kan jauh tuh. Iya, lumayan jauh itu. Lah, Terus, rumah Mas? saya itu di balik dusun Butlegi itu, Mas. Di balik dusun Dadi. Hmm, Taji itu kan ada gunung. Nah, di baliknya itu. Sehingga saya ini orang desa kemudian yang perbatasan. Cuma orang-orang sekeliling saya, orang-orang yang di circle saya, itu sudah punya pemikiran-pemikiran yang jauh. Punya pemikiran yang mungkin kota. Saya bilang kota lah. Nah, inilah yang saya sebut, dia ini adalah milenial urban. oh, Dia ini milenial urban, bukan hanya milenial gitu. Kalau hanya iya, milenial kan mungkin pemuda yang mungkin kisaran lahiran 97 atau berapa itu kan. Berapa? 290 atau berapa itu. ya. Cuma milenial urban ini adalah milenial yang kemudian dia punya jiwa-jiwa bangkit. Dia punya jiwa-jiwa yang ingin belajar, ingin kita dalam posisi itu sekarang. Dan zamannya sudah beda. Yang kita serang ataupun
yang menjadi permusuhan kita adalah sekarang ya adalah orang-orang yang mungkin tidak kelihatan gitu mas. Kita Iya, menyerangnya pakai media ini. iya, iya, iya. Makanya Mas, sebenarnya kan gini, kalau kita melihat potensi pemuda hari ini Mas, eh, Iya. Mas Farhan tahu lah, sama-sama berkecimpung di, saya rasa tataran kabupaten, kalau Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan tidak jauh beda. Ada Betul. lautnya, ada gunungnya, ada perkotaannya kan gitu. Di situ Lengkap lah ya. lengkap, masyarakat urbannya lengkap. Tetapi jangan sampai teman-teman itu di situ merasa terbatasi, hanya sebatas saya ini orang desa, terus nanti nggak mau bergerak kan nggak lucu gitu loh. Toh Betul. yang digerakkan itu sekarang cuma jempol ini, selesai. Kita pengen Iya. kenal sama siapa, orang-orang yang mungkin bagi teman-teman influencer yang menginspirasi kan tinggal klik DM, follow Instagramnya kan gitu, minta nomor WhatsAppnya. Kayak saya kira itu harusnya dilakukan sama teman-teman kayak gini. Iya sih mas, bener. Makanya kenapa saya ini orangnya nggak pernah diem sih mas. Ya Ya, ada aja gitu. ada aja dan harus memang. Makanya saya coba membuat satu gerakan singkoyok gini gitu. Ya, Coba yang gerakan seperti ini. kita cuma cerita sih, cerita, Ya, diskusi. Cuma diskusi. kita inginnya teman-teman juga ingin apa ya, membuat satu gerakan juga. Jangan sampai kemudian apa namanya, daya kritis kita, daya daya kesenangan Iya, diskusi kita ini hangus pastinya. gara-gara pandemi. Iya, Ini bahaya. betul. Padahal fasilitas ini ada loh. IG juga Ada. ada, padahal Zoom ada, kemudian ada Ada. juga live YouTube. Next nanti juga akan live YouTube, kemudian pengen saya gitu mas, kita ada live YouTube, Iya, kemudian kita menarik. diskusinya itu Zoom gitu. Nanti Dan ada saya kira kalau ini masif, Mas, eh, jagongan santai, toh pastinya kita sama-sama diskusi lewat media sosial kayak gini pun juga masih bisa nyeruput kopi loh, Mas ya. Nah, loh. kopi kan Wah ini saya juga pakai kopi sama nih mas. ya, Kopi tahu Pasuruan kira-kira gitu. ya siap. Nah, sama-sama minum kopi, sama-sama bisa berbicara. Dan Betul. yang kita tidak, pastinya kita tidak menyangka teman-teman muda hari ini di masing-masing daerah urban itu yang katanya Mas Farhan itu urban, ternyata itu banyak potensi yang belum tergali. Cuman Jelas itu. kadang kita itu, ngapunten ya, yang saya amati teman-teman itu terkadang hanya sebatas mengulang status yang sudah dalam artian status media di media sosial ya, baik WA atau Facebook itu, story-storynya itu hanya sebatas, snapnya itu hanya sebatas apa yang sudah diupload oleh teman lainnya gitu loh. Coba kita Ada berpikir lebih ke repost lah gitu berbeda ya. lah, lebih banyak nge-repost. Kalau coba kita berpikir ada hal-hal aneh yang di lingkungan kita ternyata banyak. Satu contoh, dulu saya melihat teman-teman itu yang paling asik ada yang hanya sebatas gara-gara pandemi bisa muncul apa, makanan goreng yang bakso bentuk apa itu dulu, bakso corona kan, itu menarik. Dan Iya betul. pastinya ide-ide itu kan gara-gara teman-teman secara fasilitas itu ya sering dibicarakan kayak gini, sering dibuat Iya. informasi. Ya mungkin anu sih mas, lebih ke inovasi lah. Ya, Kita inovasinya coba, betul. betul. Jadi coba kita lebih ke, oh suara saya kecil ya kira-kira, kecil kira-kira. Ya, dengar Mas, Ini dengar. sudah besar nih kira-kira. Sudah. Biasa mas, ini murah. Nggak apa-apa, yang murah nggak masalah, yang penting menginspirasi Mas. Ini bahaya ini. Tapi lebih ke anu sih mas. Kalau kalau ada kan perkataan Subhan al-Yaum Rijadul Qot gitu kira-kira. Pemuda Ya, hari ini kemudian pemimpin masa depan. Itu sebenarnya juga ada. menjadi salah satu apa namanya, salah satu bukti
bahwa kita ini sebenarnya 30 tahun ke depan ini juga akan Pastinya. memimpin Indonesia gitu. Pastinya, Nah, Mas. kemudian kalau hari ini kemudian kita hanya tidur dan tidur, sudahlah wes pasrah, wong rezeki ono sing ngatur. Malah malah apa ya? Malah nggak percuma gitu loh. Iya. Oke lah, mungkin orang tuanya itu apa namanya? Kaya misal. Kayak. Cuma sumbangsi terhadap negara ini apa? Sumbangsi terhadap agama ini apa? Dan sumbangsi terhadap sekeliling ini apa? Itu juga harus menjadi patokan sebagai anak muda. Makanya saya menekankan kepada orang-orang mungkin di circle saya, kemudian menekankan kepada kader-kader di sini, Mas. Ayo membuat sejarah. Jangan bangga dengan sejarah, jangan bangga dengan satu gerakan. Cuma kita lupa, kita tidak membuat satu sejarah baru yang kemudian itu menjadi satu cerita di masa depan gitu, Mas. Nah, kalau di Malang, Mas, teman-teman itu, teman-teman organisasi itu biasanya pakai ini, Mas, pakai hitungan momentum. Jadi ada beberapa hal yang kita itu langsung kalau kita kenal ada 17 Agustus 1945 kan, semuanya sudah tahu itu momentum apa. Momentum proklamasi kan jelas. Bahwasanya di situ ya pelopor yang mempelopori kemerdekaan Indonesia juga kalangan muda. Tidak banyak orang-orang, apalagi ngapunten di kalangan kaum muslimin itu sudah tidak bisa dibantahkan orang-orang para ulama itu juga. Mbah Sinten Wahid Hasyim itu kan juga orang muda waktu itu jadi panitia BPUPKI kan gitu. Lah itu 17 Agustus 45. Tetapi kalau kita coba kita hitung di tahun 2045 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Kira-kira siapa yang menempati di situ? Atau mungkin kira-kira kita posisinya usia berapa? Kira-kira usia berapa, ya, Mas? Jenengan? Ya anak muda semua kayaknya. Iya kan? Yang hari ini lagi produktif-produktifnya. Kira-kira ngapunten saya jenengan mungkin di usia-usia 50 lah. Tapi usia itu sebenarnya ketika kita melihat tokoh-tokoh bangsa hari ini, presiden, DPR, itu kan usia matang-matangnya, Mas. Betul. Berarti kita punya gitu, iya. Berarti kita punya kesempatan di 2045 itu untuk menjadi orang sukses. Kenapa kita tidak membangun mulai dari dini sekarang? Dengan cara apa? Ya berorganisasi. Sering berdiskusi dengan teman-teman kayak gini kan. Siapa tahu mungkin saya tertarik hari ini. Ngapunten. Mungkin Mas ya. Kayaknya jenengan pakai kopiah ini ada satu ketertarikan ini. Ini inspirasi bagi teman-teman ini. Bukan begitu, Mas. Saya ini belum potong masalahnya gitu. Oh, ini iya, kalau iya, iya. Iya. Makanya lebih memantatkan diri kan gitu kira-kira. Oke. Tapi yang pasti berarti kan dengan wajah dan atribut apapun anak muda hari ini itu pun juga bisa prestasi toh, Mas. Satu contoh, kalau teman-teman Malang jelas, ya teman-teman Malang kemarin mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu anak yang suka ngegame atau 5 tahun yang lalu lah kita waktu SMA itu anak-anak yang suka ngegame pasti dibully habis-habisan kan gitu. Sekarang sudah mulai terbukti banyak gamer-gamer muda yang hari ini itu pun juga bisa berprestasi dan itu skala nasional, internasional bahkan kan itu luar biasa. Betul. Bahkan mereka itu ada komunitasnya, kemudian ada manajemennya, jelas loh, lebih jelas mereka kemudian daripada organisasi yang mungkin jelas awalnya gitu kira-kira, Mas. Iya, malah yang saya temukan di Malang, Mas, teman-teman ini bisa mengakomodir anak-anak yang suka ngegame itu sampai mereka itu ikut berkegiatan keagamaan, berkegiatan sosial. Jangan salah, teman-teman buka pendaftaran, ngumpul bareng lomba gitu ya, lomba Mobile Legends. Tetapi nanti hasil pendaftaran itu disumbangkan untuk kegiatan bakti sosial di masjid.
Itu banyak teman. Melalui Itu apa? keren Ya, loh, Mas. melalui menarik itu. Melalui organisasi. Ketimbang, Terus nanti ketimbang gini, yang ya gimana? yang mereka ini, yang mereka juara 1, mereka pulang dapat piala, lepas dari ngapunten, lepas dari orang tuanya yang nggak paham bahasa Inggris mungkin kan gitu ah. Lomba juara 1 lomba Mobile Legends. Tapi kan yang dilihat juara satunya. Si anak ini Iya, prestasi gitu. Itu yang iya, prestis di masyarakat itu kayaknya dibutuhkan di masa depan. Kayaknya itu sih Mas. Ketimbang begini Mas. Akhir-akhir kemarin kan ada satu peristiwa, kemudian ada yang namanya hijrah. ya Ini juga menarik. salah satu isu yang kemudian harus kita kembangkan. Ya, Bukan dari orang-orang kita lah yang oh hijrah. Saya tidak membicarakan tentang hijrahnya sih Mas. ya, Itu bagus untuk ke hal yang tidak baik, kemudian dia sholat dan lain itu. Cuma saya nggak tahu sih di belakang itu kemudian apa. Sehingga apa? Makanya saya itu harus minimal identitas itu harus jelas. Misal saya harus berkopiah, kemudian kemana ya. pakai sarung. Intinya bangga dengan santri kesantriannya itu juga penting hari ini. Iya. Kalau tidak, Harusnya memang seperti itu. juga, dan sekarang santri pun juga merana ke game. Menurutku sih nggak perlu lah adanya semacam saling gotok-gotokan, saling fikun. Yang ngegame ya biasa game, kemudian yang santri ngegame juga banyak. Maka yang hari ini pakai media sosial, baca kitab kuning itu tidak banyak gitu. Makanya sudah, kalau menurutku sih jangan kemudian menjadi kader yang baper gitu kan. Jadi Ya. baik Iya. kader ini juga harus berperan, bukan baperan gitu kira-kira. Harusnya memang berperan di semua lini pastinya. Dan saya kira tidak ada alasan Mas. Sekarang itu teman-teman muda ya Mas Farhan, yang ngegame pun bisa prestasi, bisa dapat juara. Apalagi teman-teman yang memang punya kepedulian berorganisasi. Apalagi teman-teman yang memang punya punya semangat untuk berorganisasi. Ini harus betul-betul dipupuk sesuai dikasih mereka masing-masing. Tinggal percayai apa yang diusahakan hari ini teman-teman muda, masa depan pasti mereka dapatkan. Tetapi kalau mereka teman-teman ini tidak berbuat, atau mungkin teman-teman tidak mau bergabung dalam satu komunitas yang sama, atau mungkinan kalau yang saya tahu teman-teman tidak mau setawung, atau bahasa sekarangnya mabar kan gitu teman-teman. Biasanya kalau ngegame kan mabar dalam satu kelompok yang sama, hobi yang sama, kayaknya ini tidak akan menarik. Marah sendiri, terus nanti di kamar kalah ngegame, marah sendiri, terus ada event game yang diadakan komunitas tertentu dia tidak ikut, kan tidak akan bangkit. Berarti salah satunya yang harus dibangun adalah semangat atas dasar kesukaan yang sama itu. Betul, Mas. Melalui organisasi, melalui komunitas. Karena apa ya? Wadah ataupun organisasi ataupun komunitas ini saya rasa salah satu kawah canda di muka. Iya. Ini tempat pengembelengan diri, tempat berbenah diri, kemudian tempat salah satu kita ini ditempa dan lain-lain. Artinya kalau kita hanya hidup individu, ini akan istilahnya oke, dia akan hidup normal. Cuma saya rasa dia akan ada hal yang beda daripada dirinya dan orang-orang yang kita. Salah satunya mungkin relasi, oke. Itu jelas, Mas. Nah, saya tidak mungkin kemudian kalau saya sama. tidak ikut organisasi gitu. Iya, sama. Terus kita pun saya pun sendiri juga merasa seperti itu, tidak akan bisa saling menyapa kalau kita tidak punya relasi yang sama, atas berkat sama-sama Ibnu. Oh, sama-sama Pasuruan, sama-sama Ibnu. Oke lah, kita sering-sering ngopi, sering-sering ketemu di Malang kan gitu.
Itu. Ini ada dasar kesamaan itulah ya yang Iya, membuat satu mungkin emet lah iya, pemikiran iya, mungkin pemikiran kita sama lah iya, satu frekuensi lah kira-kira seperti itu kan kalau arah zaman iya, sekarang ini kan. iya, pastinya satu frekuensi dan harus terbangun. Eh, I, tetapi kadang ini Mas, sepakat dengan apa yang Saman sampaikan. Teman-teman itu eh, sejauh mana rasa lelahnya itu. Terus apakah pilihannya ketika nanti pasca lelah itu akan mereka mencari hobi yang lain atau meninggalkan peran yang sudah diemban di awal, atau akan beristirahat dan segera melanjutkan untuk menyelesaikan tugas di awal itu kan Mas. Itu yang iya kadang mas kita itu juga bertanya. saya kemarin juga pernah kemarin ini baru beberapa hari yang lalu 2 hari yang lalu itu saya juga sowan ke Sipong Oh ketua ya, PJN Kabupaten ya, itu juga beliau pesannya cuma satu eh, di organisasi itu gak usah ngambekan nah, nah, capek istirahat. istirahat. Artinya apa? Oke lah, kita ini manusia, mungkin manusia biasa lah. Kita juga punya lelah, kemudian kita juga punya Iya, pastinya. kesenangan pribadi. Mungkin Iya, kita ini kan orang-orang gila lah. Artinya iya, wayai mungkin golongan kita ini mungkin dan lain-lain gitu. Kuliah dan lain-lain. Tapi kita ini lebih lebih berorganisasinya. Gitu. Tetapi mungkin tidak akan mengganggu terhadap akademik, mengganggu keluarga dan lain-lain. Artinya iya, ketika kita sudah niat berorganisasi, kemudian sudah niat belajar, maka manajemen waktu itu juga akan tertata dengan sendirinya. iya, pastinya Mas. Maka Pastinya. saya Karena rasa kalau seperti itu, kalau sudah tertata dengan sendirinya, maka rasa capek itu tidak akan ada. iya, Karena sudah sesuai dengan porsinya gitu. Oke, organisasi sewajarnya, organisasi semampu kita. Kemudian juga sekolah juga sesuai dengan jadwalnya. Kemudian keluarga ada waktu juga. Artinya antara organisasi, keluarga, kemudian akademik ini juga terselesaikan ketika manajemen itu selesai. iya. Malah yang saya lihat Mas, ketika kita kita berorganisasi itu nanti akan saling melengkapi. Kayaknya sih Iya, Mas. seperti itu. Coba nyenengan amati. Setahu saya ya, beberapa teori. Bahasa teori. Beberapa orang itu ini apa? Saya agak lupa itu. Punya karakteristik menyampaikan kayak gini. Beberapa orang ketika mereka itu akan diserang itu kan punya daya tahan atau daya lawan kan gitu. Satu contoh ketika kita menghadapi pandemi, nak mungkin orang itu akan berdiam diri kan itu. Itu modal sosial yang paling berat kan. Begitupun di organisasi Mas saya kira. Ataupun begitupun di satu kalangan tertentu, kalangan masyarakat tertentu. Kita sudah di titik A, kita merasa capek. Atau mungkin kita merasa tidak punya ide sama sekali. Iya, pernah sih. Ya, kalau di kalangan kita, kalangan teman-teman muda NU, pastinya kok wis kepepet lah metu. Kan gitu. Ide-ide kreatif, ya kan? Solusi itu langsung Allah memberikan solusi. Keluar semuanya. Seakan-akan tapi ya yang dilihat adalah seberapa jauh titik usaha kita yang sudah kita bangun, baru nanti akan menemukan jalan yang lebih bagus. Tetapi kalau kita tidak berusaha di situ, atau kita akan berbalik arah ketika capek itu dan meninggalkan itu sama sekali, ya kita tidak akan menghasilkan sesuatu itu kan gitu. Betul Mas. Organisasi itu kan gini. Apalagi kalau sudah menjadi pengurus Mas ya, pengurus satu organisasi ataupun komunitas, kita kan sudah mengemban dan siap untuk melanjutkan amanah tersebut. Ya, artinya ketika kita sudah siap, maka
kita harus menerima semua konsekuensinya gitu. Karena hidup ini adalah pilihan, Mas. Hidup ini adalah Oh iya. pilihan. Saya misal memutuskan live Eh, dengan sampai ngomong-ngomong, memutuskan live. ngomong-ngomong, anu Mas, jenengan kalau hidup ada pilihan, sudah ada yang memilih nggak Mas di Kabupaten Pasuruan? Terkait rekan kita, rekan Ini kita. proses. Bisa, saya ajak ke Malang ini untuk biar Saman milih di Malang. Boleh nanti agendakan gitu kira-kira. Ya Mungkin nanti kalau saya kenalkan lah. pilihan itu nanti gitu. Oh Cuma siap. pilihan itu nanti lah. Kita di luar daripada ini gitu kira-kira. Oh ya siap. Jadi memang benar Mas, hidup ini adalah pilihan. Ketika misal saya harus memutuskan live dengan jenengan, misal, maka konsekuensinya harus saya terima. Banyak hal misal saya harus standby di jam 19.50, saya juga harus mungkin beberapa materi, saya juga harus standby di jam 20. Itu adalah beberapa konsekuensi. Maka kalau kita belum siap untuk menerima satu konsekuensi, maka jangan berani-berani untuk memilih untuk menjadi pengurus, atau bahkan menjadi misal ketua gitu aja. Iya. Mungkin jenengan ketika konferensi mungkin juga ditanyakan apakah Saman siap untuk menjadi ketua cabang Ibnu Kabupaten Malang gitu. Maka Saman bilang siap. Semua konsekuensinya harus Saman ambil gitu kira-kira. Pastinya. Gini sih Mas. Ini yang saya yakini. Kalau kita mengambil sebuah sikap dimanapun ya, di kehidupan apapun, tanpa harus kita ikut organisasi deh. Nggak usah muluk-muluk kita berorganisasi terus kita bilang organisasi itu menari, asik, banyak temennya. Nggak usah jauh-jauh di situ deh. Kita bangun tidur saja. Ini kan pilihan. Pasca bangun tidur mau melanjutkan untuk mandi, bangun tidur di pagi hari, mandi, dan segera bangkit untuk membuat kegiatan-kegiatan lain, atau memilih tidur lagi. Itu kan juga pilihan Mas ya kan. Atau di titik situ lanjut saja. Di titik situ yang harus kita yakini, semuanya pasti punya konsekuensinya masing-masing. Kita mengambil untuk bangun tidur pastinya masih lelah karena capek, mungkin tidurnya kemalaman kan gitu. Itu ada konsekuensinya. Begitupun kita mengambil peran di tidur kembali, bukan berarti tidur kembali itu enak, pastinya juga akan ada konsekuensinya. Pekerjaan yang tertunda, terus mimpi yang hanya di alam mimpi tidak bisa diwujudkan di alam nyata kan gitu Mas. Nah, kalau yang saya yakini sebenarnya semua punya konsekuensi, tinggal kita berani mengambil konsekuensi mana yang itu memang yang paling minim resikonya untuk kita. Itu yang kayaknya luar biasa. Cuma ada yang ngucapin salam Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Nanti di akhir kita baca-bacakan lah ya. Siap. Nanti bisa teman-teman juga di akhir bisa tanya, bisa sharing juga. Mungkin gini Mas. Mungkin kan tadi kita bicara organisasi, bahkan kita bicara mood di organisasi. Mungkin kalau strategi Mas Amir sendiri misal, kalau sudah menghadapi mood turun, bahkan kan kita ada sih sering, mungkin kalau saya sih menganggapnya itu titik terendah dalam hidup saya Mas. Rada-rada dramatis itu kira-kira kan. Oh gitu, titik terendah dalam berorganisasi. Lah untuk meningkatkan itu kira-kira ada nggak strategi yang mungkin bisa di-sharingkan kepada kita gitu Mas? Mas. Siap-siap menerima kalau dulu saya ya, ini flashback ke awal-awal saya tertarik di organisasi. Waktu itu saya kita mungkin sama rasa. Kalau jenengan tadi juga bilang di daerah Tutur ya Mas. Saya di daerah Wajak. Daerah Wajak itu daerah timur, lumayan
lumayan tidak begitu kota sih gitu. Sekolah ngapunten kalau sekolah saya dulu itu SMP di Pasuruan sampai lulus, terus pindah ke Malang waktu SMA. Itu pun masih belum berani sama sekali bicara seneng organisasi, bahkan di lingkungan sekitar saya, di lingkungan keluarga saya itu sempat dapat justice, Mas. Justifikasi itu kayak karena kan apa ya, ini kurang pergaulan apa orang tua itu gitu, karena saya nggak sama sekali nggak aktif organisasi waktu SMP. Jangankan ke cewek, ke dewan guru saja waktu sekolah nggak berani saya menatap, nggak berani bicara. Itu yang saya alami. Tetapi kita harus mengambil resiko untuk berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Out of the box lah Mas. Iya. Keluar daripada zona. Iya. Nah itu Mas, waktu itu yang memang benar-benar ngapunten, karena zaman itu ada sekolah yang dimana itu jaraknya lebih dekat, hanya sebatas 500 meter dari rumah. Sama orang tua itu disuruh sekolah, diambilkan sekolah itu yang jaraknya 2 kilo. Sedangkan 2 kilo ini, 1 kilo ini, 1 kilo ini jalan kaki, yang 1 kilo lagi ini naik angkot gitu kan. Nah itu di satu titik saya heran sama orang tua, bahkan saya sering mengeluh, apa ini orang tua sampai. Tapi di balik itu ada pelajaran apa yang kemudian bisa Mas ambil Mas? Ketika saya jalan kaki kena panas, terus nanti nggak ada yang numpangin gitu kan di perjalanan itu, saya cuma gini, saya yakin masa depan saya itu akan diberikan Allah, digantikan sama Allah. Itu yang selalu ditanamkan orang tua. Soro dikit, susah dikit. Tapi yo ambilan susah itu. Itu yang sama orang tua itu terus dipesankan itu, kalau kita sudah susah di masa depan pasti enak. Dan hari ini saya betul. malah kayak gini Mas. Makanya namanya kalau oke lah. Piye? Namanya anak muda Mas ya. Yang harusnya itu sosokan dapat tumpangan gitu Mas, yang mau pulang sekolah panas-panas jam 2 siang gitu, nggak mau, lebih memilih sorok, gak apa-apa wis, mending aku sorok saiki. Saya habiskan waktu sengsara, waktu berjuang yang kita habiskan di masa depan biar lebih cerah, itu yang kadang jadi motivasi. Dan itu harus dilakukan. Makanya kalau muda kita kalau kita kan mungkin percayalah Mas bahwa masa depan itu sudah diatur sama Allah. Kemudian rezeki itu sudah diatur. Kita berdoa nih Mas. Cuma kalau ikhtiar batin tanpa diiringi dengan ikhtiar yang dohir, ini juga akan percuma gitu loh. Nggak mungkin kemudian kita di kamar terus kemudian berdoa tanpa ada ikhtiar keluar. Iya, juga nggak akan ada rezeki. Iya. Nggak mungkin kan tiba-tiba jatuh dari atas gitu uang 1 miliar, nggak mungkin kan. Makanya kalau menurutku selagi kita percaya keajaiban itu ada, selagi kita itu percaya bahwa kehidupan ini akan bisa berubah kalau memang kita ini berubah, maka lakukan dengan cara apa? Dengan mungkin yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita kan orang-orang yang berorganisasi. Kalau mungkin saya dulu itu SMA itu Mas. Saya dulu SMA itu SMP itu sudah berorganisasi. Sampai sekarang pun saya masih istilahnya istiqomah lah di organisasi. Ya alhamdulillah Mas. Sampai sekarang masih istiqomah kemudian di beberapa organisasi. Sehingga saya juga merasa bahwa organisasi ini sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap saya, sangat memberikan banyak pelajaran, kemudian
hanya apa namanya pengalaman hidup. Karena mau nggak mau kita ini harus bertemu dengan orang. Ada yang kalau saya kemarin diskusi, kita ini kan zona politik, Pak. Kita ini satu orang yang membutuhkan orang lainnya. Ya. Kita ini tidak mungkin kemudian kita hidup sendiri gitu. Ini tidak mungkin. Maka yang perlu tidak mungkin, Mas. Orang Nabi Adam aja masih perlu apa namanya Hawa kemudian bisa dan lain-lain. Artinya kita tidak bisa kemudian hidup tanpa adanya pertolongan orang lain. Toh misal Halo Mas Farhan. ini di rumah lampu mati. Halo, di rumah lampu mati nih, Mas. Iya, enggak apa-apa Mas. Saya dengar. Kan media sosial kan juga gini. punya apa? Punya kendala tersendiri, tapi enggak apa-apa. Teman-teman pastinya yang lain pasti dengar suaranya jenengan, Mas. Dan saya yakin ya, Mas. Nah, ini kira-kira kelihatan di saya gitu kira-kira ya. Apa Mas? Anggap saja ini bincang-bincang di uji nyali. Sejauh mana nyali pemuda-pemuda dalam keadaan apapun untuk mengambil resiko apapun, mencoba saling menginspirasi satu sama lain. Gitu ya Mas ya? Kayaknya saya sepakat. Betul Mas. Ini ya juga ini yang saya katakan bahwa kita harus menerima konsekuensi bahwa mau nggak mau ketika cuaca hujan kemudian ya cuaca seperti ini ya mati lampu gitu kira-kira dan harus seperti ini gitu. Dan harus cuma nggak apa-apa lah kita lanjut dulu Mas ya sambil lalu betul Mas. Ini salah satu teman-teman ngapunten Mas sedikit. Ya, sambil saya kenalkan sama teman-teman Mas ya. Teman-teman gimana Mas dari wilayah. Sambil saya kenalkan sama teman-teman, kayaknya yang lihat itu juga teman-teman dari wilayah Malang, biar kenal juga dengan jenengan. Teman-teman, siapapun harus kenal. Itu ini di Nah, kita harus pakai setup. Nah, Malang berkaryanya Mas Farhan ini saudara di rumah asal di Pasuruan. Nanti bisa belajar banyak. Mas Farhan ini asal tahu, Mas Farhan juga jadi duta apa Mas? Pelajar inspiratif yang waktu itu ke Kuala Lumpur. Ya betul Mas. Nah, lebih ke ke pembangunan desa sih Mas. Apa Mas? Yang kalau kemarin itu lebih ke itu Mas, kita membuat satu gerakan, kemudian lebih ke bagaimana pembangunan desa ini melibatkan pelajar atau berbasis pelajar. Ya saya kira begini Mas, ya lagi-lagi yang saya sampaikan di awal bahwa pemuda itu harus apa namanya menciptakan sejarah. Ya. Kalau konteks hari ini, pembangunan hari ini itu kan mungkin lebih ke Mas, lebih ke ranah pembangunan fisik. Oh ya. Dan itu pun kalau saya basis orang tua, nggak pernah ada salah satu program kemudian ada pembangunan desa itu melibatkan anak-anak, melibatkan pemuda. Kalau pemuda ya mungkin lewat Karang Taruna, tapi melibatkan pelajar belum ada. Dan kemudian pembangunan yang ada mungkin dalam di balai desa kan ada angka-angka itu Mas ya. Itu lebih banyak ke pembangunan fisik. Tidak pernah ada orientasinya pembangunan desa itu kepada anak ataupun pelajar. Nah, ini yang kemudian saya kejar kemarin dan alhamdulillah saya sampai berangkat ke Malaysia juga
mempresentasikan hal tersebut Itu luar di biasa depannya itu, Mas. bupati dan lain-lain. Seperti itu sih, Mas. Oh ya, itu luar biasa. Makanya kan ini pasti saya yakin langkah untuk mengambil konsekuensi, langkah untuk mengambil sikap di peran itu kan salah satunya dari organisasi, Mas. Perangkat awalnya kan juga berorganisasi. Perangkat